Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi, al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ma'ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallah wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam sebuah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada orang yang bertanya, pertanyaannya, apakah satu negeri itu akan dihancurkan oleh Allah, padahal berdiam di negeri itu, di kampung itu orang-orang yang saleh. Ini ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah satu kampung, satu negeri itu akan dihancurkan oleh Allah, padahal di dalamnya banyak orang-orang yang saleh. Kalau bahasa aslinya, atuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Atuhlaku, apakah akan dihancurkan satu kampung, satu negeri, wa fiha salihun, padahal di dalamnya banyak orang-orang yang saleh. Rasulullah menjawab yang membuat para sahabat terasa bingung ketika beliau mengatakan, na'am tuhlakul qaryatu wa fiha salihun. Benar, akan dihancurkan negeri, kampung itu, meskipun di dalamnya banyak orang-orang yang saleh. Jangankan kita para sahabat saja tercengang bahwa orang-orang soleh pun ikut dihancurkan juga. Tapi sahabat bertanya, kenapa kok yang soleh itu ikut dihancurkan juga? Bima ya Rasulullah, kan sebab apa kok yang soleh-soleh itu dihancurkan juga? Nabi jawab, karena sebab dua. Bisukutihim wa tahawunihim an ma'asillahi ta'ala. Kata Nabi, sebabnya dua. Bisukutihim, karena yang soleh dan solehah ini diam saja, gak bersikap. Wa tahawunihim, dan menganggap enteng-enteng saja apa yang didiamkan dan apa yang dianggap enteng. An ma'asillahi ta'ala, kedurhakaan yang terjadi terhadap Allah Subhanahu. Di situ surah Wal Asri berfungsi itu. Wa tawasau bil haqq wa tawasau. Surah Wal Asri, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Satu. Yang kedua, sering kita dengar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Atau ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita nggak cukup gini, sholat, puasa, zakat nggak cukup.
Itu baru amar ma'ruf. Harus ada nahi. Jadi nggak cukup beramar ma'ruf, harus ada mencegah terhadap kemungkaran. Maka kalau baru amar ma'ruf baru satu tugas. Jadi wajar dihancurkan juga karena baru satu tugas. Padahal Allah menghendaki amar ma'ruf nahi. Di sini keselamatan pada konteks amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita dihancurkan juga karena baru satu konteks kebaikan yang kita lakukan, tapi kita tidak mencegah menyikapi sekarang yang ada. Menyikapi apa yang ada sekarang. Orang berbicara hak asasi manusia. Saya cuma berpikir begini, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita saja belum kita syukuri semua. Ibu tadi berangkat dari rumah sampai sini bilang alhamdulillah enggak? Dan semuanya kan? Siapa yang kasih proteksi sepanjang perjalanan tadi? Dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata, itu doa Nabi itu. Jangan lupa besok. Jadi kalau mau berangkat dari rumah, mobil, motor atau ngebis, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala. Enggak semuanya baca kan ya? Ya kan? Rasulullah saja baca. Manusia pilihan Allah minta perlindungan kepada Allah. Kita enggak. Sampai di sini tadi alhamdulillah. Udah langsung buka arsip mana kerjaan yang belum selesai. Sampai alhamdulillah dari rumah yang paling jauh mana coba? Yang paling jauh. Tinggal yang paling jauh ada enggak? Angkat tangan. Saya nggak mau ngongkos ya, mau nanya saja paling jauh tapi minta ngongkos. Saya paling jauh. Bogor. Tuh yang kasih proteksi sepanjang perjalanan siapa? Makanya wajar kan, fabi ayyi ala'i rabb. Berapa kali? Berapa kali? 31. Mana yang bilang 31? Mana yang bilang 31? Alhamdulillah. Kasih door prize itu. 31 betul. Itu teguran bahwa kita seringkali lupa mensyukuri nih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzziban. Nikmatnya banyak kan, bukan hanya pada diri kita yang sudah punya istri. Ada nikmat pada istri? Alhamdulillah harus disyukuri. Udah punya anak, nikmat pada anak. Yang punya suami, nikmat dari Allah. Suami sehat, kerja, alhamdulillah, punya anak, nikmat. Yang jomblo, mana jomblo? Yang jomblo, awas LGBT lagi. Ini saya mau bahas nih. Nikmat Allah saja banyak yang belum kita syukuri dalam bentuk ibadah. Kok menuntut yang namanya bilang hak asasi? Bukan hak asasi manusia, hak asasi yang mendasar sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi kalau masih berbicara manusia, Anda namanya makhluk ciptaan Allah, tunduk kepada kehendak pencipta. Kalau masih berbicara hak asasi, ada manusia loh. Jadi keberadaan Anda saja diciptakan oleh Allah, syukuri. Bisa lahir, bisa segala macam, menghirup udaranya, selamat perjalanan pulang dan pergi, dianugerahi anak, ada kerjaan. Itu fabi ayyi ala'i rabbikuma, itu saja belum maksimal kita syukuri dalam bentuk ibadah. Coba ibu paling kuat berzikir subhanallah 3 kali, 33 kali kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 99 ya. Orang diajak zikir barangkali bertahlil, nggak ada yang kuat sampai 100. Sampai pesan pada Ustaz jangan lama-lama ya, 33 aja sih. Coba kalau hitung uang, ibu kuat lama kan? Hitung uang kuat lama kan? Uang pribadi kuat ya? Kita disuruh zikir nggak kuat. Jadi nikmat yang harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk ibadah saja belum kita penuhi. Lo kok menuntut sesuatu yang di luar kudrah sunnatullahnya, bahkan mendatangkan kemurkaannya.
Logikanya dipakai. Yang dia tuntut justru hal-hal yang mendapatkan kemurkaan Allah. Hati-hati. Nikmatnya saja fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Termasuk nikmat ngantuk. Yang ngantuk jangan dibangunin karena dia sedang menerima nikmat dari Allah. Loh, nikmat enggak? Nikmat itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya sedang ngantuk jangan dibangunin, biar saja. Jadi kita tutup doa, lampunya mati, kunciin dari luar. Jadi kalau gitu, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ya Allah, kadang-kadang saya tadi itu ibadah kita belum seberapa untuk mengimbangi nikmat Allah yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bisa dihitung? Yang sepele saja bersin saja. Tuh kalau nggak jadi sampai mangap-mangap nggak ketemu. Ya? Kalau nggak jadi pala pusing nggak? Pusing dicari sampai mangap-mangap. Diberi sama Allah bersin satu kali, alhamdulillah. Syaratnya 2 kali hajib, alhamdulillah, sampai 3 kali subhanallah. Itu saja. Loh kok menuntut mengatasnamakan hak asasi manusia? Kalau masih menyebut manusia berarti ada ciptaan Tuhan. Keberadaan Anda saja diadakan oleh yang maha ada. Tugas untuk mensyukuri nikmatnya saja belum bisa kita lakukan maksimal. Kok menuntut sesuatu yang mendatangkan hak asasi manusia, disebutkan manusia itu. Saya lebih cocok bukan hak asasi, bukan ham, hai. Kalau ham kan hak asasi manusia, bukan ham, hai. Hak asasi iblis. Hak asasi iblis, bukan hak asasi syaitan barangkali. Jadi kalau bicara manusia, Anda makhluknya tunduk kepada kehendak. Dan ketika kita tunduk pada kehendak Allah, itu tidak menyengsarakan. Orang disuruh salat tuh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Orang disuruh berzikir agar tenang hati. Orang disuruh sedekah agar bertambah zakat hartanya, agar bertambah hartanya, ditambahkan kesehatan. Jadi tidak ada syariat itu yang menyengsarakan manusia. Sekarang yang dituntut justru hal yang bertentangan dengan kehendak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ayatnya dimulai dengan subhana. Saya takut marah, saya buat lempar lagi. Ayatnya bunyi gini, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Itu ayatnya dialuri dengan kata-kata subhana, ekspresi kekaguman. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Kenapa diciptakan? Untuk tercipta harmonisasi. Harmonisasi. Maka maha suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, semuanya diciptakan. Ada langit, ada bumi. Ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan suatu pasang, ada langit, ada waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam. Coba kalau siang terus enak nggak? Ya, nggak enak kan? Pengantin baru maunya gelap terus kan? Malamnya agak panjang, siangnya agak sependek. Ya, ini masih muda-muda juga gitu juga.
malamnya agak panjang. Enggak, Allah udah ciptakan siang dan malam. Manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Laki dan perempuan. Jadi dalam agama nggak ada banci, nggak ada banci. Jadi banci itu perilaku. Kalau kelaminnya, banci itu kelaminnya apa? Podo karo panjenengan. Bahkan jotosannya hebat nanti. Beranian dia daripada orang yang berani nyebur ke sungai yang hitam di Jakarta Barat kalau dikejar-kejar Satpol PP. Mana bapak ada berani nyebur ke sungai? Dia berani malam lagi. Kalau kita pikir berapa kali? Ya, semuanya. Ya, kalau ada bakul, ada apa? Centong. Ya, ya kan? Ya, ada mur, ada bau. Kalau mur aja nanti oblak. Kalau baunya juga gak kencang. Jadi harus dipegang. Mur dengan azwaj berpasangan. Ada siang, ada daratan, ada lautan. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan agar tercipta harmonisasi. Ada kanan, ada kiri. Coba kalau pakai sepatu kanan semuanya enak gak? 20 juta loh. 20 juta tapi kanan semuanya. Ada dibilang orang gila, sepatu kanan semuanya dibeli mahal lagi. Allah menciptakan harmonisasi dalam bentuk berpasang. Jadi saya nanya, kalau orang kemudian memilih hanya satu pasang saja, itu sudah di luar sunnatullah, sudah di luar kehendak Allah. Padahal Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasang. Jadi kalau berbicara hak asasi semuanya Allah sudah penuhi hak asasi kita. Justru yang Allah berikan itu dimintai pertanggungjawaban. Summa la tus'alunna yauma idzin. Saya kadang-kadang menangis, ya Allah. Ya, kalian mengaku orang beriman, tidak sholat, berperilaku semacam itu. Dalam hadis itu kemurkaan Allah sampai 3 kali Allah mengatakan mal'unun, mal'unun, mal'unun. Ini nggak bisa kemudian kita menyikapi itu hak asasi masing-masing, nggak bisa. Tadi itu sahabat bertanya, apakah orang-orang soleh itu ikut juga dihancurkan? Padahal mereka orang soleh, Nabi bilang ikut dihancurkan. Kenapa? Mereka diam saja dan mereka menganggap enteng kedurhakaan yang terjadi terhadap Allah. Jadi nggak bisa dianggap biasa fenomena yang ya. Karena apa? Menyalahi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkawinan itu sepasang laki-laki dan perempuan, biar nanti terakhir anak-anak yang saleh dan salehah. Biar ada doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sudah mati, Pak, itu yang membuat kita bahagia tuh. Yang membuat kita bahagia itu ketika kita sudah mati, anak-anak kita mendoakan kita Rabbik firli wali walidayya warhamhuma. Itu lebih daripada dunia beserta isinya. Kita udah gak perlu lagi di akhirat dunia beserta isinya. Ini yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Jadi Allah ciptakan harmonisasi dalam bentuk pasang-pasang. Ya, tercipta. Kok harmonisasi ini mau dirusak dengan landasan hak asasi manusia? Loh, masih berbicara manusia. Kalau masih berbicara manusia, namanya makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Allah, kita tunduk dengan ketentuannya. Dan ketika tunduk dengan ketentuannya, bukan sebuah kesengsaraan. Karena Allah maha tahu, maha bijaksana. Maka ketika orang disuruh sholat hayya 'alas shalah, dia nanti hayya 'alal. Kita kan harus ditanamkan keyakinan bahwa orang-orang yang tunduk dan patuh kehendaknya itu orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah. Maka bagaimana nistahnya kaumnya Nabi Lut
dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diam saja ikut juga itu termasuk dihancurkan. Kenapa? Kita tidak mencegah kemungkaran. Sudah dalam sebuah hadis yang panjang, kata Nabi ada 7 golongan yang dikutuk oleh Allah. Ya, satu golongan Allah mengulang-ulang kutukannya sampai 3 kali. Sementara 6 golongan Allah mengutuknya cuma 1 kali dan cukup 1 kutukan buat yang 6 golongan itu. Jadi ada 7 golongan kata Nabi yang Allah kutuk. 1 golongan Allah mengutuknya sampai 3 kali. 6 golongan Allah mengutuknya cukup 1 kali dan itu cukup bagi 6 golongan yang 1 kutukan itu. Kita berbicara kutukan Allah, jangankan 3 kali, 1 kali saja naudzubillah min dzalik. Dikutuk oleh siapa? Siapa yang 1 golongan yang dikutuk oleh Allah sampai 3 kali tadi? Mal'unun man amila amala qaumi lutin. 1 kali. Mal'unun man amila amala qaumi lutin. Mal'unun man amila amala qaumi lutin. Terkutuklah kata Nabi. Man amila orang yang berbuat, man amila perbuatannya qaumi lut, man amila amala qaumi lut. 1 kali kutukan ditambah lagi mal'unun man amila amala qaumi lutin. Mal'unun man amila amala qaumi lutin sampai 3 kali itu Allah menekankan kutukannya kepada orang-orang. Berarti berat enggak perkaranya? Berat sampai kutukannya 3 kali. Kutukan Allah yang justru kita Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini justru orang melakukan dan menuntut haknya yang justru mendatangkan bukan hanya 1 kutukan Allah tapi 3 kali kutukan Allah. Jadi saya mau nanya, kesalahan pada Allah atau kesalahan pada makhluknya? Kesalahan pada Allah atau kesalahan pada makhluknya? Situ saja sudah bisa diambil kesimpulan bahwa salah mengatasnamakan hak asasi manusia. Makanya aurat kita, bapak-bapak, auratul rajuli, aurat orang laki-laki itu dalam bahasa fikih kan ma bainas surrati war rukbah. Antara pusar dan lutut itu aurat laki-laki. Jadi antara pusar dan lutut itu aurat. Jadi nggak boleh kelihatan paha ini oleh orang laki-laki, haram karena aurat. Jadi kalau Islam kemudian menggarisbawahi semacam itu untuk tidak terjadi hal-hal yang kemudian terjadi. Aurat laki-laki itu ma bainas surrati war rukbah, laki-laki. Maka nggak boleh ini kelihatan oleh orang laki-laki, jadi haram. Yang punya aurat haram, yang menyaksikan juga haram, karena ini aurat. Sampai begitu agama itu memberikan pencegahan agar tidak terjadi perilaku. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ini kan bisa juga karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Jadi yang punya anak laki-laki, biar dia main selopetan. Ayah dibuatkan selopetan. Kalau dia minta beliin pedang, pistol-pistolan, tank-tankan. Jangan ayah beliin aku boneka dong, jangan. Tanya cita-citamu apa? Jadi tentara, alhamdulillah tentara. Jadi polisi segala macam. Cita-citamu apa nak? Jadi pramugari ayah. Oh Allahu Akbar, kok laki-laki jadi pramugari? Ini milieu lingkungan yang membentukkan. Ada orang yang dulu dia tidak, tapi karena bergaul dengan lingkungan semacam itu, subhanallah, terjadilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kan orang-orang laki-laki yang bermirip-mirip perempuan itu termasuk dalam hadis yang dikutuk juga. La'anallah, Allah kutuk al-mutasyabbihina birrijal minan nisa.
Tuh laki-laki yang bermirip-mirip perempuan termasuk juga yang Allah kutuk. Sama juga orang-orang perempuan yang bermirip-mirip laki-laki. Sebab dalam dunia wanita ada istilah sihak. Jadi kalau dalam dunia laki namanya liwat, kalau dalam dunia perempuan namanya sihak. Itu sama juga perzinahan, kesihakun nisa zinan bainahunna. Jadi kalau ada terjadi juga pada kaum wanita yang namanya sihak, lesbianisme, kata Nabi itu zinan bainahunna, itu juga dihukumkan zina seperti orang yang berzina. Dan hukuman zina itu orang dirajam. Inilah perilaku-perilaku yang sering justru orang-orang menuntut atas nama hak asasi manusia. Bukan. Allah sudah penuhi hak asasi kita. Nikmat yang ada saja belum mampu kita syukuri dengan ibadah kita. Kenapa orang-orang itu menuntut sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu 3 sampai Allah mengatakan mal'unun man 'amila 'amala qaumi lutin, mal'unun man 'amila 'amala qaumi lutin, mal'unun man 'amila 'amala qaumi lut. Ini jangan dianggap sepele. Ya, kalau durhaka kepada orang tua dosanya besar tuh. Itu masih di bawah itu dosanya dengan dosa itu. Sebab durhaka kepada orang tua cuma satu kutukan, mal'unun man aqqa walidayhi, katanya. Terkutuk orang yang telah mendurhakai kedua orang tuanya. Padahal kalau kita lihat durhaka kepada orang tua kan ngeri ya. Ngeri. Surga saja ada di bawah telapak kaki ibu, taat kepada ibu maksudnya. Itu orang yang durhaka kepada orang itu dikutuk cuma 1 kali Allah mengutuknya. Tapi perilaku homoseksualitas, perilaku lesbianisme itu justru kutukannya sampai 3 kali. Berarti dosa, beban dosa dan kutukannya lebih berat daripada dosa durhaka kepada kedua orang tua. Makanya ketika orang-orang itu menuntut hak asasi manusia, saya cuma bertanya, loh, hak asasi manusia kita itu sudah dipenuhi oleh Allah. Ya, maka diciptakan berpasang akan terjadi harmonisasi dalam hidup. Maka kalau Allah katakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah menatanya dengan baik. Itu diciptakan harmonisasi, dibuat rusak harmonisasi itu. Yang saya takutkan itu nanti justru azabnya Allah ratakan kepada orang-orang yang soleh juga, ketika orang-orang yang soleh itu diam dan tidak mengingatkan. Saya sepakat untuk tidak dimusuhi, tapi dikembalikan, disadarkan bahwa jalannya itu adalah jalan yang salah. Saya mau nanya dengan logika, dan gak usah pakai dalil-dalil agama. Saya sudah kutip hadis ya, sebenarnya pakai logika akal sehat benar nggak itu? Pakai logika akal sehat benar nggak? Sudah, ini dianugerahi oleh Allah akal, ini sebetulnya hidayah. Hidayah kan ada 4. Ada hidayah insting namanya, wijdan, insting. Dikasih kita pola insting untuk sampai kepada shiratal mustaqim. Insting itu contohnya ayam. Kalau ada elang di atas terbang, dia punya anak-anak, pasti dia lindungi karena dia menangkap bahaya. Itu insting namanya. Ibu juga, kita semuanya diberikan insting oleh Allah untuk sampai kepada shiratal mustaqim sebetulnya. Apa insting? Ibu kalau ada anak kecil menangis, naluri ibu berbicara kan? Ingin apa? Ingin mendiami kan? Ya, anak kecil menangis, ibu dengan naluri itu insting yang Allah berikan. Itu dikasih sama Allah, itu namanya wijdan. Yang kedua, petunjuk panca indera. Itu hidayah juga tuh yang Allah berikan supaya sampai kepada shiratal mustaqim. Yang ketiga ada hidayah akal. Maka sebetulnya dengan logika saja orang bisa sampai kepada kebenaran. Cuma belum sempurna karena harus membutuhkan nanti petunjuk agama namanya hidayatuddin. Dengan akal saja orang tuh dikasih. Jadi nggak usah pakai dalil Al-Quran sebetulnya untuk bisa memberikan dalil bahwa itu adalah jalan yang salah dengan logika akal sehat.
Makanya ketika disebut hak asasi manusia, bukan hak asasi manusia, itu hak asasi iblis. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum. Surah apa itu? Surah Yasin ya? Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan. Orang menyembah setan itu tidak selamanya seperti kita menyembah Allah. Orang tunduk kepada keinginan setan, namanya sudah menyembah setan. Maka kan yang diperturutkan oleh mereka itu hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan setan. Jadi gak wajar dia sebut dirinya sebagai manusia, karena bukan perilaku manusia yang Allah justru anugerahkan. Sebuah kehidupan yang penuh dengan harmonisasi dalam hidup. Kutukannya sampai 3 kali. Kalau logikanya udah nggak mau main lagi, ya dikasih dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dan hadis lagi sudah tidak lagi mau diterima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini kepedulian saya dan kawan-kawan. Saya punya kawan dulu satu pesantren, tapi pesantrennya dibubarkan karena kasus LGBT ini. Ustaz, saya sekarang punya pesantren. Bersyukur alhamdulillah kawan saya punya pesantren. Tapi ketika pesantren apa? Ternyata pesantren banci, Pak. Di Jogja yang dibubarkan itu punya kawan saya. Itu santri-santrinya banci. Ketika saya tanya, loh, nggak ada kerjaan lain. Dia bilang, Sofwan, siapa lagi yang mau ngurus mereka? Siapa lagi yang mau mengurus mereka? Saya terpanggil untuk menyadar, alhamdulillah Pak, itu dibina banyak yang back to nature lagi, kembali kepada habitatnya. Dia laki-laki, disadarkan dan dikawinkan, ternyata setelah dikawinkan punya anak. Berarti memang lingkungan yang membentuk karakternya. Yang kedua, atau dia memenuhi keinginan nafsunya yang diperturutkan. Jadi ketika disadarkan dengan sentuhan agama, banyak yang taubatan nasuha, kemudian kawin, dikawinkan, dan alhamdulillah punya anak. Oh, ternyata normal. Iya, ternyata normal punya anak, Bu. Saya bilang alhamdulillah ya, tapi ternyata kemarin dibubarkan. Saya bilang tanya alasan dibubarkan. Oh, ini pembinaan dari orang-orang yang punya perilaku menyimpang itu. Syukur alhamdulillah. Jadi mohon maaf, ini bukan perkara yang boleh dianggap sepele. Orang malah jadi udah lifestyle, gaya hidup modern semacam itu. Bahkan eksekutif muda juga gayanya udah kayak gitu-gitu semua. Innalillahi. Saya bilang, kalau anak saya bilang, Abi itu orang kok dianugerahi kodrat sama Allah jadi laki-laki, kok tidak bersyukur ya? Sudah dianugerahi. Kan banyak dulu waktu lahir orang bapak-bapak pengen anak pertama laki, Pak ya? Betul nggak? Iya, meskipun nggak boleh, perempuan juga sama juga. Cuma umumnya orang, oh laki-laki alhamdulillah, perempuan juga alhamdulillah. Cuma kecenderungan orang ketika anak bayinya laki dia senang sekali. Sebenarnya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah jadi laki-laki, kok tidak mensyukuri dia sebagai laki-laki? Hati-hati, jadi ini bukan perkara yang sepele. Yang 6, kalau boleh saya sebut, kutukannya satu kali orang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, menyembelih binatang bukan karena Allah, ya, saji-sajian segala macam. Yang ketiga, orang yang merubah-rubah batas tanah, pindahin patok, ya. Yang keempatnya, orang yang mendatangi binatang dengan syahwat. Makanya kan banyak sekarang kok babi lahir wajahnya mirip manusia, kambing juga, barangkali ada laki-laki yang iseng. Ini isyarat dari Rasulullah dan itu terjadi, hadisnya ada. Ya, man ata syai'an minal bahaim, katanya mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Allah kutuk orang yang mendatangi binatang dengan syahwat. Ya, maka banyak yang terlahir kok mirip manusia, barangkali ada yang iseng kan. Allah kutuk dan diisyaratkan oleh Rasulullah. Siapa lagi yang dikutuk? Mal'unun man jama'a baina mar'atin wa binatiha.
Terkutuklah orang yang mengumpulkan, menghimpun seorang wanita dengan anak perempuannya dalam satu ikatan perkawinan. Jadi ibunya dinikahi, anaknya pun dinikahi. Astagfirullah kan? Ya. Terjadi di lingkungan saya. Kita sudah katakan haram. Jadi madunya itu anaknya sendiri. Oh, astagfirullah kan? Yang boleh dalam agama kalau mengawini ibunya tapi belum sempat sebadan, belum sempat campur dengan ibunya, cerai atau meninggal, boleh mengawini anaknya, anak tirinya. Boleh, syaratnya dalam Al-Quran selama ibunya belum disebadani. Tapi kalau dari anak ke atas haram, nggak boleh. Anak yang dinikahi meskipun belum sempat disebadani, haram mengawini ibunya karena sudah jadi orang tua, mertua kita, orang tua kita. Maka haram. Kalau dari bawah ke atas haram. Kalau dari atas ke bawah halal. Syaratnya satu saja, belum sempat disebadani ibunya. Ini kata Nabi dikutuk orang yang ibunya dinikahi, anaknya pun di dalam satu rumah tangga perkawinan. Yang terakhir, mohon maaf ini bicara hukum, jadi mesti harus hitam di atas putih jelas. Man ata imro'atan fi duburiha. Mohon maaf, ini bicara fikih ya. Dikutuk orang yang mendatangi istrinya pada objek duburnya. Mal'un. Ini hukum, saya nggak mau main-main. Ya, pada objek duburnya. Fi objeknya. Kalau min dari arah boleh. Min duburiha dari arah duburnya selama masih pada farjinya. Jadi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah. Nabi katakan akbil, silahkan dari depan, wa adbir, silahkan dari belakang, wa baqil hayyudah, dan jauhi olehmu kalau istrimu sedang haid, itu saja. Jadi ini bicara hukum. Jadi kalau ada perilaku semacam itu mal'un. Ini etika Islam sampai begitu. Beda dengan Syiah. Awas ini ya. Salah satu doktrin Syiah membenarkan mendatangi istri pada duburnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini 7 golongan yang Allah kutuk. Tapi mohon maaf, yang kutukan Allah 3 kali cuma satu tadi tuh. La'amal la'unun man 'amila 'amala qaumil. Jadi ternyata dosanya lebih besar daripada dosa yang anak bawah itu. Padahal durhaka kepada orang tua kan berat ya, tapi dosanya ternyata lebih kecil daripada dosa perilaku homoseksual dan lesbian. Jadi ini yang mau saya sampaikan, ya. Karena apa? Orang sudah menganggapnya sudah masing-masing lah, nggak bisa. Karena ayatnya tawasau bil haq wa tawasau, ayatnya amar ma'ruf nahi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya, anak-anak keturunan kita, dari hal-hal yang seringkali orang anggap itu sebagai sudah hal yang lumrah dan biasa. Bahkan orang sudah tidak lagi rasa malunya untuk melakukan itu di depan umum. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz? Ya, silakan. Silakan pada yang mau bertanya, disediakan the prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dua hal nih Mas. Yang pertama terkait dengan LGBT tadi, gimana cara saya bisa untuk kayak menghentikan mereka juga. Artinya dalam hal ini kalau kayak ada kalau yang orang-orang di luar mungkin terlalu jauh. Kebetulan ada yang saudara lah kayak gitu misalnya. Arahnya sih ke sana, saya juga belum tahu pasti karena saya belum tanya. Cuma gimana saya bisa gimana ya kalau saya ngomongin terlalu soal agama juga kayaknya siapa sih lo gitu kan. Cuman saya mau kasih tahu, dan di sisi lain saya nggak mau kalau misalkan saya kasih tahu takutnya sampai kita putus silaturahmi gitu, kayak ya karena dekat kan, jadi takutnya nanti kita ribut terus silaturahminya jadi putus. Yang pertama itu. Yang kedua, soal tadi yang laki-laki mirip-mirip perempuan,
kebetulan dalam hal ini saya mau tanya soal titik. Di titik kan itu menyerupai kan, dan posisinya udah bolong nih Ustaz. Terus itu gimana tuh? Apa saya perlu kain biar rapat lagi atau gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammadiyah NU buka konseling gitu. Ini kan banyak faktor sehingga terjadi itu. Faktor lingkungan. Jadi penyakit yang baru datang adanya setelah terpengaruh oleh lingkungan. Jadi karena berangkatnya dari pengaruh lingkungan, terapinya pun menyadarkannya melalui lingkungan. Ajak dia tidak lagi pada komunitasnya, ya, tidak lagi pada komunitasnya, harus diajak pada komunitas orang-orang yang hidup normal. Itu salah satu solusi. Jadi nggak bisa dibiarkan. Jadi tetap saja bahwa jawaban agama itu jawaban yang harus diberikan, meskipun barangkali pada poin nomor berapa kita akan berikan. Tapi minimal sekarang penyadarannya dari lingkungan, ya, keluarga. Itu kan penyakit baru saja timbulnya karena pengaruh lingkungan. Jadi terapinya juga harus berangkat juga salah satunya dari penyadaran lingkungan. Dikeluarkan dia dari komunitasnya. Sebab kalau tetap saja pada komunitasnya tetap sulit akan sembuh. Ya, disadarkan. Alhamdulillah banyak sebetulnya yang kemudian sadar karena memang cuma pengaruh lingkungan. Makanya sejak kecil itu anak-anak kita arahkan bahwa engkau laki-laki dan engkau perempuan. Ya, jangan yang kemudian laki-laki main masak-masakan. Ngalami ya, masih kecil main masak-masakan ya. Ya kerjaan ibu memang, meskipun sekarang juga nggak bisa masak. Itu yang laki-laki sudah diarahkan, karena bisa jadi terlahirnya tidak begitu lah pengaruh lingkungan. Tetap saja agama itu menjadi jawaban, tapi meletakkan jawaban agama pada poinnya tergantung silakan masing-masing. Jadi ini sudah sampai kepada hal yang sifatnya ancaman. Jadi ketika orang dia mau memperturutkan nafsunya, dia akan takut dengan ancaman. Kan harus begitu. Sampai ada tulisan, awas ada anjing galak berani lewat situ nggak? Nggak berani, karena ada tulisan itu. Sampai nanti harus bahasa begitu. Sampai ada, awas ada anjing galak. Sampai dengan bahasa gitu agar orang apa? Jadi tetap saja nanti diajak dialog. Dan prosesnya memang tidak sebentar. Prosesnya tidak sebentar, membutuhkan waktu. Ya, nanti orang tua, saudara ikut. Itu sadarkan bahwa itu. Ya sekarang Allah ciptakan tadi berpasang pasangan. Indah nggak? Indah nggak? Berarti yang merusak harmonisasi siapa? Manusia. Jadi nanti tetap saja dilakukan upaya dialog. Ya, nanti jangan dialog ketularan, jangan. Daftar lagi jadi anggota. Kalau gitu gue daftar aja deh innalillahi. Ya, jangan, tetap dialog ya. Saya ada juga. Cuma kita ajak dialog, kita sadarkan sampai nanti jawaban agama harus tetap kita berikan. Jadi sebetulnya ketika dia, lu siapa sih? Ya gue, tapi gue nggak melakukan seperti apa yang lu lakukan. Kalau ada pertanyaan, lu siapa sih nasihatin gue? Alhamdulillah gue gak melakukan itu. Jadi kalau gue kasih upaya solusi, karena gue tidak melakukan, taruhlah bahasa gaul ya, gue bisa buktikan itu perilaku yang salah dan tidak terjadi pada diri gue. Jadi kalau lu bilang siapa sih lu nasihatin gue? Ya gue gak melakukan itu, dan itu salah menurut agama. Nah di sini kewajiban gue ngasih tahu lu. Lu kayak kiai aja gak perlu sampai kiai, pak satu-satu ayat aja bapak tahu kasih tahu. Dakwah gitu. Yang kedua ada dulu Pak saya. Iya, taubatan nasuha. Sebetulnya sih kan perempuan pakai jilbab. Jadi ini juga nggak mesti kan ketutup. Nah, jilbab ini cakep deh. 1 lembar. Ya, kalau hijaber sampai 6 lembar.
pusing kembang matahari pada sini. Udah gini cakep, nah, indah, baik dan benar. Nah ini taubatan nasuh. Itu perilaku jahiliyah loh, Indian kuno. Tato Allahu Akbar gitu ya. Itu nggak masuk air wudhu tuh. Kalau taubatan nasuh selesai. Cuma kalau kita mati dimandikan orang lihat Allahu Akbar. Tapi sekarang gaya ya Bu ya. Bahkan bangga kalau calon itu bertato. Oh, maco calon gua maco di mana? Jadi ini udah utuh bersih, nggak usah. Yang perempuan juga ikut-ikutan. Jadi bagian tertentu ada tato kupu-kupu, ya ada tato kalajengking. Ngeri nanti suaminya. Ngeri. Sampai ada orang ngomong, lu mau kawin sama dia ya? Iya, gue tahu di pahanya kan ada tato kalau gue pernah lihat dia. Udah bersih, tapi yang sudah taubatan nasuh. Astagfirullah. Jadi nggak perlu tato tuh disetrika, justru dosa lagi. Agama melarang. Ya, agama melarang. Sekarang Bu orang dia tidak mencuri kan, cuma ketangkep pada tempat yang salah. Dibawa kantor polisi, dibuka bajunya banyak tatonya. Saya bukan maling Pak. Kira-kira polisi itu cepat percaya nggak? Ukurannya di mana? Nah, tapi kalau badannya bersih barangkali masih jangan-jangan orang baik ini. Ya, baik-baik lah nanti kita tanya gitu. Terus orang sampai di muka. Indah, Allah ciptakan indah, bersih. Jadi akhirnya orang memang harus pada track agama. Pada track agama, jalur agama. Nah ini keberkahan hidup di sini. Jadi sekarang kita Allahu Akbar, dijauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah. Dijauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah. Udah umat Islam tuh kelemahannya jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak perlu sebetulnya musuh-musuh Islam menghancurkan. Dia masukkan dari dalam. Ya sampai di sini. Saya yang begitu-begitu cuma saya doakan ya Allah kasih dia hidayah. Kan banyak Bu ya. Di sini. Di mana lagi? Di sini. Di lidah. Allah ciptakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi kalau yang sudah istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah selesai. Ya jangankan itu, dosa sebanyak pasir di pantai juga habis dengan istighfar. Sebesar gunung juga habis dengan itu tuh innallaha ghafurur rahim. Ya kita maksiat kepada Allah, tapi Allah ketika ada hambanya datang istighfar, ya kita datang berjalan, Allah menjemputnya dengan berlari-lari kecil. Saking gembiranya ada hambanya yang kembali ke pangkuan. Itu manfaatkan sebelum ajal menjemput kita. Ya belum sempat istighfar. Nih kalau sesudah hidup ini kan kematian Bu ya, betul kan? Dipendam di tanah ya, ditinggal sama orang ya. Apa aktivitas kita sendiri habis itu? Saya cuma ngebayangin gitu aja. Kita mati nih, dikuburin, ya nggak bawa amal baik, adanya kan siksa kubur. Mau beramal soleh udah bukan waktunya. Maka sekarang itu, ya perbanyak sholat, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Gitu deh. Masih satu lagi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila seorang lelaki merubah menjadi perempuan atau biasa disebut transgender, apabila meninggal diperlakukan seperti perempuan atau lelaki? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum merubah ciptaan Allah itu tidak boleh, kecuali dari cacat menjadi baik. Sumbing boleh, sumbing dioperasi. Nah kalau hidungnya udah nggak usah disuntik-suntik Ibu, sudah. Yang keinjek kepok hidungnya udah terima aja. Tarik-tarik boleh. Ini kadang-kadang udah pesek gini-gini. Di Surabaya pernah dimuat di majalah Femina
tahun berapa saya simpen. Itu orang before-nya udah cantik. Kan ada foto before dan foto. Itu before-nya Pak, udah aduh. Dia pengen lebih sempurna lagi disuntik silikon. Innalillahi, ternyata itu hidungnya menutup 2/3 wajah. Muka isinya hidung semuanya. Sampai turun dulu Pak. Fabi ayyi ala'i rabb. Sudah. Itu dari jelek menjadi baik boleh. Nah, kalau tadi merubah takdir Allah hal yang sangat substansial nggak boleh. Saya nggak sebut artisnya. Jadi kalau dia meninggal nanti dihukumkan laki. Ya, hukum warisnya hukum waris laki. Jadi kalau dia meninggal meskipun sudah dirubah hukum asalnya adalah laki-laki. Dan itu nggak boleh. Kecuali punya 2 alat kelamin. Fikih lagi Pak ya. Punya 2 alat kelamin, ada 2. Dilihat mana nih ditentukan. Waktu kencing keluarnya dari mana? Kalau waktu kencing keluar dari kelamin laki-laki, maka kelamin perempuannya dihilangkan. Kasusnya bareng keluarnya. Bingung kan? Lihat masa headnya. Oh datang head. Oh kalahin pistolnya. Karena head perempuan. Nah itu kasusnya yang 2 anak kelamin. Itu solusinya. Jadi dilihat waktu kencingnya. Oh keluar dari kelamin laki-lakinya. Oh kalahkan kelamin perempuannya, berarti laki-laki. Permasalahan timbul bareng. Gak sulit gitu. Bareng. Peace. Damainya kita bareng-bareng keluar. Nah, lihat nanti waktu head. Waktu head ternyata berfungsi. Kalahkan kelamin laki-laki. Yang ada kelamin laki-laki operasi jadi badan haram. Merubah takdir Allah. Nah kalau dia meninggal nanti dihukumkan sebagai laki-laki. Kalau memang asalnya laki-laki. Ya kalau memang asalnya perempuan dihukumkan perempuan. Makanya tempo hari ada Ustazah Tuti Alawiyah. Saya sebut saja seorang artis itu yang berubah ya, dioperasi. Saya lihat Ustazah Tuti Alawiyah, kalau dia sambut tangannya, saya mau telepon. Atau cipika-cipiki. Padahal artis bersangkutan udah mau nyerobot tangannya Ustazah Tuti Alawiyah tuh. Dan mau pelukan, tapi beliau tahu, oh laki-laki nih. Haram. Nggak boleh. Tahu ya, nggak sebut-sebut artis. Iya. Kalau umpama cipika-cipiki saya langsung telepon. Ustaz gimana? Ustazah gimana sih? Tadi pelukan dengan orang laki loh. Cuma dioperasi kan? Itu jadinya. Nanti dia mati dimandikan laki-laki. Posisi imam di kepala, bukan di perut. Hukum warisnya bagian laki-laki. Kalau dia punya anak, dia jadi wali. Jelas ya? Baik, saya mohon maaf ya materi yang saya sampaikan cuma karena kita harus peduli. Ya. Gimana? Yang nanya. Oh ini, baca gitu. Diberikan. Buat nanya. Mana dia? Nih. Allah, ya Haikal nih, ya sirah Nabi Muhammad. Ya. Baca ya. Ya baik Ustaz. Benar Rasulullah. Mana yang nanya tadi? Oh ini ringkasan fikih sunnah buat ibu anak. Ya. Ini satu lagi. Sampai juga 2 jilid. Oh 2, Bu 2. Satu aja. Sama. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya menyadarkan kita semuanya bahwa ternyata kemurkaan Allah sangat murka sampai 3 kali ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.